Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat siswa-siswi semuanya. Kali ini kita berjumpa lagi materi lanjutan irisan dua lingkaran. Yang sebelumnya kemarin kita sudah membahas hubungan antara dua lingkaran. Sekalian sudah ketahui bahwasanya hubungan itu ada 4. Yang pertama itu saling lepas, berpotongan, bersinggungan, dan lingkaran dalam lingkaran. Oke, kita lanjut materi kita yang berikutnya, yaitu mengenai intinya, yaitu garis singgung persekutuan dua lingkaran. Garis singgung persekutuan dua lingkaran ini sebenarnya intinya itu nanti yang akan kita bahas ke depannya. Tapi sebelum kita masuk ke intinya, kita akan bahas dulu mengenai garis singgung lingkaran. Sebenarnya garis singgung lingkaran ini sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya, cuman kita akan mengulang kembali sehingga nanti kalian akan lebih paham masuk ke materi yang berikutnya, yaitu tentang garis singgung persekutuan dua lingkaran, inti dari pelajaran kali ini. Oke, kita bahas dulu garis singgung lingkaran. Seperti yang kita ketahui, garis singgung lingkaran berarti ada sebuah lingkaran. Kita gambarkan. Jadi apa sih makna garis singgung lingkaran ini? Berarti kan ada sebuah lingkaran. Kurang lebih lingkarannya seperti ini. Ada sebuah lingkaran dan ada garis, di mana garisnya itu menyinggung. Kita sudah ketahui bahwasanya makna menyinggung itu berarti kita harus menemukan titik potongnya. Berarti dia ada sebuah garis yang menyinggung, di mana garis itu menyinggung lingkaran. Kita gambarkan garisnya seperti ini. Oke, menyinggung lingkaran berarti kita harus menemukan yang namanya satu titik potongnya. Inilah kita tentukan satu titik potong. Karena dia bersinggungan berarti kita harus menentukan satu titik potongnya. Maka kita misalkan ini adalah titik potongnya atau titik singgungnya. Oke, koordinat titik itu kan berarti kan X1 dan Y1. Oke, berarti maknanya apa? Berarti makna garis singgung itulah garis yang menyinggung lingkaran di satu titik. Berarti apa yang bisa kita ambil dari sini? Berarti kalau ada sebuah garis singgung lingkaran, berarti kita harus tahu yang namanya bisa dia melalui satu titik, bisa juga ada dihubungkan dengan yang namanya gradien. Gitu. Kenapa harus dihubungkan dengan gradien? Karena kan kita ketahui bahwasanya lingkaran itu mempunyai titik pusat. Di mana titik pusatnya ini kita misalkan dengan P. Ini pasti tegak lurus, ya, ini pasti tegak lurus dengan garis tersebut. Makanya kalau kita mencari garis singgung lingkaran, ada dihubungkan dengan melalui titik ataupun dia melalui gradien. Seperti rumus-rumusnya nanti akan kita pelajari. Oke, kita lanjut ke rumus-rumusnya. Sebenarnya rumusnya ini sudah kita pelajari di irisan kerucut kemarin. Cuman sebelum kita masuk ke inti garis singgung persekutuan dua lingkaran, kalian harus mengulang dulu garis singgung lingkaran itu apa sih rumus-rumusnya. Oke, seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya persamaan lingkaran itu dibedakan menjadi dua bentuk berdasarkan pusatnya. Ada yang pusatnya 0,0 dan ada pusatnya A, B. Kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, untuk pusatnya itu adalah 0,0. Oke, jadi kalau dia untuk pusatnya 0,0, rumusnya juga ada dua. Kenapa ada dua? Karena kita ketahui bahwasanya untuk mencari garis singgung itu ada dua tipe, bisa melalui titik, bisa juga melalui gradien. Untuk rumus yang pertama, jika persamaan garis singgung lingkaran, Bapak simbolkan dengan singkat, maksudnya PGSL, berarti persamaan garis singgung lingkaran, di mana melalui titik misalkan X1 dan Y1, persamaan garis singgung lingkaran melalui titik X1, Y1 pada lingkaran apa persamaan lingkarannya? Karena pusatnya 0,0 berarti pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi kalau ada persamaan lingkarannya seperti ini, berarti itu pusatnya 0,0. Apa rumusnya? Maka rumus persamaan garis singgung lingkarannya itu adalah X dikali X1 ditambah Y dikali Y1 sama dengan R kuadrat. X-nya itu tetap, Y-nya itu tetap, tapi X1 dan Y1 itu adalah titik singgungnya, sedangkan R kuadrat itu adalah jari-jarinya. Ini adalah rumus untuk mencari persamaan garis singgung lingkaran jika dia melalui satu titik dan lingkarannya berpusat di 0,0.
Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Diketahui persamaan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 16, berarti ini adalah pusatnya 0,0. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran di titik min 2,4. Berarti kalau ada soal yang seperti ini adalah kuncinya kita pakai rumus ini. Kenapa? Karena pusatnya 0,0 dan melalui titik. Jadi cara menjawabnya bagaimana? Kita jawablah, atau sebelumnya kita buat dulu diketahui bahwasanya kita punya lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16, dimana ini pusatnya adalah 0,0 dan 16 itu apa? R kuadratnya itu adalah 16. Oke, terus melalui titik min 2,4, berarti titiknya itu x1 nya itu min 2, y1 nya itu adalah 4. Setelah kalian tahu ini, maka intinya adalah persamaan garis singgung lingkaran. Ya udah, langsung saja kita jawab menggunakan rumusnya. Maka kita jawab persamaan garis singgung lingkaran itu kan rumusnya adalah x kali x1 ditambah y kali y1 sama dengan r kuadrat. Ya udah, tinggal disubstitusi aja. X-nya itu tetap x dikali x1 kita berapa? Min 2. Ditambah y-nya tetap, y1-nya berapa? 4. R kuadratnya adalah 16. X dikali min 2, berarti min 2x ditambah y kali 4. 4y sama dengan 16. Maka jawabannya adalah min 2x tambah 4y sama dengan 16. Oke, kita lanjut ke pusat yang 0,0. Tadi kan yang sebelumnya kita bahas untuk dia melalui satu titik. Bagaimana kalau dia pusatnya masih sama, pusatnya 0,0 tapi dia melalui gradien? Apa dia rumusnya? Oke. Bentuk yang kedua untuk yang pusat 0,0 adalah bagaimana cara mencari persamaan garis singgung lingkaran tapi melalui gradien. Melalui gradien, biasanya gradien itu disimbolkan dengan huruf M kecil. Pada lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat, berarti ini pusatnya adalah 0,0. Jika melalui gradien dan pusat lingkarannya 0,0, maka rumus untuk mencari persamaan garis singgung lingkarannya itu adalah y sama dengan mx ditambah kurang plus minus, oke, r akar 1 ditambah m kuadrat. Oke, berarti ini adalah rumus untuk mencari persamaan garis singgung lingkaran jika dia melalui gradien dan pusatnya 0,0. Y-nya itu tetap, X-nya itu tetap, M itu adalah gradien, R itu adalah jari-jarinya. Oke, tinggal nanti main substitusi aja. Plus minus ini maknanya apa? Berarti nanti persamaan garis singgungnya itu ada dua jenis. Bisa menggunakan untuk yang positif, bisa juga untuk menggunakan yang negatif. Oke, langsung saja kita ke contohnya untuk yang pusat 0,0 tapi dia melalui gradien. Bagaimana mencari persamaan garis singgung lingkarannya? Oke, diketahui persamaan lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 100. Tentukan PGSL, persamaan garis singgung lingkaran yang bergradien 2. Oke, langsung saja kita buat dulu yang diketahui. Diketahui bahwasanya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 100. 100 itu apa? 100 itu kan r kuadrat. R kuadrat itu sama dengan 100, berarti R-nya berapa? Akar 100, 10. Kan seperti itu. Dimana gradien itu adalah M. M-nya sama dengan 2. Oke, setelah kalian dapat seperti ini, kalian dapat jari-jari dan gradiennya, langsung aja masukkan ke rumus. Y sama dengan MX plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Tinggal substitusi. Berarti Y sama dengan M. M kita 2, berarti 2 kali X, 2X plus minus jari-jarinya 10. Oke, akar 1 ditambah M-nya berapa? M-nya 2, 2 kuadrat. 4. Berarti Y sama dengan 2X plus minus 10 akar 5. Oke, berarti inilah persamaan garis singgung lingkarannya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Untuk pusatnya adalah A, B. Seperti yang pusatnya 0,0, berarti kan ada dua jenis, melalui titik ataupun melalui gradien. Oke, kita ketahui bahwasanya kalau dia pusatnya A, B, persamaan lingkarannya itu kan sebenarnya kan ada dua bentuk.
bisa pakai X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Bisa seperti itu. Bisa juga sebenarnya kalau dia bentuk persamaan lingkarannya seperti ini. X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini juga persamaan lingkaran di mana pusatnya adalah 0,0. Jadi kalau nanti kalian ketemu soal dengan lingkarannya bentuknya yang seperti atas ataupun yang bawah, itu adalah pusatnya 0,0. Oke. Kita bahas satu persatu. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu bagaimana mencari persamaan garis singgung lingkaran. Persamaan garis singgung lingkaran di mana melalui titik. Berarti ada dia melalui satu titik. Titik apa itu namanya? Titik singgungnya. X1, Y1 pada lingkaran yang pusatnya A, B. Bisa bentuknya seperti ini ataupun seperti ini. Oke, jadi kalau dia ada, jadi persamaan lingkaran pusatnya A, B bentuknya itu ada dua jenis seperti ini. Bagaimana cara mencari persamaan garis singgung lingkaran kalau melalui satu titik? Maka rumusnya itu adalah X1 dikurang pusat yang A dikali X dikurang A, oke, ditambah Y1 dikurang B, Y dikurang B sama dengan R kuadrat. Oke, ini adalah rumus untuk mencari persamaan garis singgung lingkaran pusat A, B melalui satu titik. Apa itu X1? Berarti titiknya. Apa itu Y1? Berarti titik. A itu pusat untuk yang A, B itu pusat untuk yang B. Bagaimana cara mencarinya? Seperti pelajaran kita sebelumnya. Sedangkan X aja dan Y aja itu tetap X, tetap Y, tidak disubstitusi. Sedangkan R kuadrat itu adalah jari-jarinya. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Diketahui persamaan lingkaran X kurang 3 kuadrat ditambah Y tambah 1 kuadrat sama dengan 4. Tentukan PGSL-nya di titik 3,1. Oh, berarti kalau dia soalnya seperti ini, kita lihat persamaannya. Persamaannya itu pusatnya A, B seperti yang udah dijelaskan tadi. Berarti kita buat dulu yang diketahui. X dikurang 3 kuadrat ditambah Y ditambah 1 kuadrat sama dengan 4. Kalau bentuk persamaannya seperti ini, kita ketahui bahwasanya ini adalah pusatnya A, B. Kita lihat yang ini dan yang ini. Berarti kan kalau X itu di sampingnya adalah A. Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya dari sini bisa kita ambil, apa yang kita ambil? Bahwasanya ini itu adalah nilai untuk yang A kecil. Sedangkan ini itu untuk nilai yang B kecil. Sedangkan ini adalah R kuadratnya. Oke ya, berarti yang di samping X itu adalah A, yang di samping Y itu adalah B. Tapi untuk mengeluarkannya hati-hati. A kecil itu kalau di dalam kurung negatif, berarti ketika kita keluarkan itu jadi kebalikannya, berarti positif 3. Berarti untuk yang B-nya itu kan di dalam kurung itu positif. Berarti ketika kita keluarkan negatifnya, berarti negatif 1. Maka R kuadratnya itu sama dengan 4. Oke, berarti jari-jarinya itu sama dengan 2. Oke, sebenarnya nggak usah kita akarkan kan. Karena kan di rumus R kuadrat yang minta, berarti R kuadratnya 4. Tapi kalau R-nya aja, berarti akar 4, 2. Oke, kita udah dapat A, kita udah dapat B, kita udah dapat R kuadratnya. Maka langsung aja kita masukkan ke rumus. Rumus ini kan persamaan garis singgung lingkarannya adalah apa yang kita dapat, maka persamaan garis singgung lingkarannya itu adalah X1 dikurang A. X1 kita apa? X1 kita ini kan, ini adalah X1, ini adalah Y1. Berarti X1 kita 3. Berarti 3 dikurang A. Berarti A kita 3. Dikali X aja kan tetap, dikurang A kita 3, ditambah Y1 kita 1, berarti 1 dikurang B kita, kalau kurang ketemu min 1 berarti pakai kurung, jangan salah. Oke, dikali Y aja kan tetap, dikurang min 1 sama dengan R kuadratnya 4.
Oke, 3 dikurang 3, 0 dikali X dikurang 3 ditambah 1. Ini kan min ketemu min kan tambah, berarti 1 tambah 1. 2. Ini Y min tambah, berarti tambah 1. Oke, sama dengan 4. Oke, 0 dikalikan berapapun hasilnya 0. Berarti ini kita anggap aja 0, kita coret aja. Karena 0 dikalikan berapapun tetap hasilnya 0. Ini kan maknanya adalah 2 dikali Y tambah 1. Berarti 2-nya itu dikalikan masing-masing. Berarti 2 kali Y, 2Y. 2 dikali 1 tambah 2 sama dengan 4. Berarti 2Y sama dengan 2-nya kan bisa kita pindah. Berarti 2Y sama dengan 4 kurang 2, 2. Berarti Y sama dengan 2 bagi 2, 1. Berarti garis singgungnya adalah Y sama dengan 1. Kita lanjut ke yang terakhir, materi kita kali ini yang terakhir, yaitu pusat A, B, tapi nanti dia melalui gradien. Diketahui kalau dia persamaan lingkaran pusat A, B kan ada dua bentuk seperti ini. Oke, bagaimana rumusnya mencari persamaan garis singgung lingkarannya kalau dia melalui gradien? Maka persamaan garis singgung lingkaran melalui gradien itu kan biasanya disimbolkan dengan M kecil pada lingkaran yang pusatnya adalah A, B, bisa bentuknya seperti yang di atas ataupun yang di bawah. Maka rumusnya itu adalah Y dikurang B, pusat B, sama dengan M dikali X dikurang A plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Oke, jadi kalau dia pusatnya A, B melalui gradien, maka persamaan garis singgungnya adalah seperti ini. Y aja, X aja itu tetap, B itu pusat untuk yang B, A itu pusat untuk yang A, R itu jari-jari, sedangkan M itu adalah gradien. Kita bahas contoh soalnya. Diketahui persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X kurang 8Y tambah 10 sama dengan 0. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran yang bergradien 2. Berarti kan dari sini persamaan lingkarannya seperti ini. Berarti pusatnya A, B. Kita tulis ulang dulu. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X dikurang 8Y ditambah 10 sama dengan 0. Dimana rumusnya kan kita harus tahu A, kita harus tahu jari-jari. Kalau persamaannya seperti ini kan untuk mencari pusat A dan B-nya itu kan kita lihat pelajaran kita sebelumnya. Berarti kan pusat untuk yang A itu kan min setengah dari A besar, pusat yang B itu kan min setengah dari B besar. Siapa A besar? A besar itu punya si X, B besar itu punya si Y. Berarti langsung saja min setengah dari 4, min 2. Min setengah dari min 8, min ketemu min positif, berarti min setengah dari 8, 4. Dimana kan jari-jarinya itu apa rumusnya kemarin? Jari-jari itu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C besar. Berarti ini sama dengan, oke kita turunkan dulu, maka jari-jari sama dengan akar dari A kuadrat min 2 kuadrat 4, B kuadrat 16 dikurang 10. Berarti jari-jarinya adalah 4 tambah 16, 20, 20 kurang 10, 10. Oke, setelah kita dapat A, B, dan jari-jari, maka langsung saja kita masuk ke rumusnya. Maka rumusnya itu adalah kan Y dikurang B sama dengan M dikali X dikurang A plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Tinggal substitusi. M itu apa? M itu apa? Gradien. Berarti kan kita ketahui bahwasanya gradiennya itu adalah 2. Maka langsung saja kita bahas. Tinggal kita substitusi aja. Y dikurang B-nya 4 sama dengan M-nya berapa? M-nya 2. X kurang A-nya min. Kurang ketemu min kan harus pakai kurung. Min 2 plus minus jari-jarinya adalah akar 10 dikali akar 1 ditambah 2 kuadrat. Berarti Y dikurang 4 sama dengan 2 dikali X min tambah 2 plus minus akar 10 akar 5. 2 kuadrat 4, 4 tambah 1 5. Berarti Y kurang 4 sama dengan 2 kali X, 2X, 2 kali 2, 4 plus minus akar 10 kali akar 5. Berarti akarnya itu kita gabungkan, angkanya kita kalikan. 10 kali 5.
50. Berarti kan ini menjadi, kita sederhanakan, Y sama dengan min 4 nya kita pindah. 2X tambah 4, ini kan 2X tambah 4, min 4 nya pindah. Min pindah jadi tambah 4. Ingat ya, kalau negatif pindah jadi positif, kalau dia positif pindah jadi negatif. Plus minus akar 50. Berarti Y sama dengan 2X tambah 4 tambah 4, 8, plus minus akar 50. Maka inilah persamaan garis singgung lingkarannya. Oke, jadi itulah materi kita untuk minggu ini. Jadi kalian pahami, kalian bahas, kalian tulis di buku latihan kalian atau buku catatan kalian tentang apa yang ada di video ini. Ingat, betul-betul dipelajari walaupun kita sekarang pada masa pandemi COVID-19, itu tidak memutuskan semangat kalian untuk terus belajar. Makanya Bapak membuat video ini supaya kalian tidak ketinggalan pelajaran. Tapi ingat, tetap di rumah dan terus jaga kesehatan kalian. Oke, setelah kalian buat isi video ini di buku catatan, maka buka buku paket kalian, buka halaman 188, kerjakan yang nomor 14 dan kerjakan yang nomor 18.